1.000 triliun rupiah uang yang lenyap gitu dari perbankan. Kemana perginya uang itu? Kalau kata Pak Purbaya, uang ini tuh diserap dan ditahan sama Bank Indonesia. Kalau dari kata Bank Indonesia sih, gue ngelakuin hal ini karena ada tujuan dan alasan yang jelas. Intinya tuh bukan karena semata-mata mereka mau ngelakuin doang, kayak proyeknya si kereta cepat Jakarta-Bandung. Di video kali ini tuh gue akan ngejelasin kenapa kalian tuh susah banget cari kerja, dan untuk pengusaha kenapa mereka susah naikin omset akhir-akhir ini dan susah banget cari pinjaman. Belum lagi gue akan ngejelasin banyak hal seperti gimana Bank Indonesia bisa menyerap uang masyarakat hingga 1.000 triliun, dan gimana kalau misalkan 1.000 triliun ini dikucurkan nantinya ke masyarakat dengan cara yang sembarangan. Ini akan terjadi seperti kasus yang ada di Argentina dan juga Turki. Dan yang paling penting adalah kapan, yang tadi gue bilang barusan tentang susah cari kerja dan omset susah nambah itu berhenti. Kita langsung mulai saja ke chapter 1. Kita jujur-jujuran aja deh, siapa yang akhir-akhir ini ngerasa cari duit tuh makin susah? Nah, coba kalian kolom komen. Tapi gue yakin sih gak ada yang mau ngaku juga, karena kan pada malu ya pasti. Tapi beneran deh, akhir-akhir ini tuh ekonomi lagi sulit. Di lingkungan sekitar gue yang pengusaha juga sama. Ada orang yang dia bangunannya gede banget, udah gitu dia sekat-sekatin gitu, jadi kios untuk disewakan per tahun. Gue awalnya juga pengen sewa kan, pengen bikin sesuatu di sana, tapi dengan segala pertimbangan nggak jadi. Dan alhasil keputusan ini benar karena melihat orang yang nyewa di situ dan buka usaha di sana, pelanggannya sepi banget, cuman 1-2 orang. Bahkan ada nih yang sampai dia itu udah taruh bisnisnya jualan, udah gitu nggak laku mungkin ya, lalu tiba-tiba disewakan juga tulisannya, jadi dia sampai nyewain kembali. Dan kalau ngomong-ngomong ya tentang Kementerian Keuangan ini, sebelumnya kan Sri Mulyani ya, dia tuh sempat menerima banyak sekali hujatan karena ngejar-ngejar pajak. Bener, ngejar pajak itu bener, tapi masyarakat tuh merasa ekonomi Indonesia tuh gak semaju dengan negara yang dibandingkan. Dulu dia membandingkan pajak Indonesia lebih rendah dari negara ini, lebih rendah dari negara ini, tapi ekonominya nggak lebih bagus juga dari negara itu. Ya itu bener juga, masyarakatnya wajar. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang dia nggak ngomong. Di media tuh nggak banyak expose ini juga, jadi banyak orang nggak tahu. Dan ketika Pak Purbaya yang menjadi menteri, alhasil dia berani ngomong nih. Jadi sebenarnya gimana kalau duitnya itu ada, tapi cuman disekap gitu. Saya baru nonton rapat dengar pendapat di DPR kemarin. Awalnya saya kira isinya bakal standar lah ya, debat pejabat biasa. Tapi ternyata Pak Menko Purbaya keceplosan bongkar data yang ngeri banget. Saat ditekan soal pajak yang turun, beliau menjawab bahwa ekonomi kita lesu bukan cuma karena pajak, tapi karena mesin uang negara kita lagi dimatiin paksa sama pihak lain. Nggak percaya? Dengerin sendiri angkanya. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak. Boleh nggak ngomong gitu ya? Boleh. Mereka yang menyerap uang dari perbankan 1.000 triliun sekarang di SRBI dan open market operationnya, kalau dilepas banyak sedikit aja, lebih bagus lagi. Kalian dengar angkanya tadi, 1.000 triliun rupiah. Itu nolnya ada 15 bro. Uang sebanyak itu yang harusnya ada di bank-bank kita, yang harusnya bisa jadi kredit usaha buat UMKM, jadi KPR buat kalian beli rumah. Ternyata uangnya malah diserap dan parkir diam di bank sentral. Ini memunculkan satu pertanyaan besar yang aneh. Kalau presiden pengen ekonomi meroket dan Menkeu mati-matian cari duit pajak buat pembangunan, kok bisa ada satu lembaga yang justru berani nahan uangnya dan bikin pemerintah pusing? Sebenarnya siapa sih yang pegang kendali ekonomi kita? Pemerintah yang ngegas atau ada sopir bayangan yang diam-diam injak rem? Jawabannya biar bisa simple, kita pakai analogi aja. Karena kalau pakai bahasa ekonomi akan sangat sulit. Ada fiskal, moneter, dan juga counter cycling. Kita pakai analogi 2 supir di dalam satu bus. Yang busnya itu penumpangnya masyarakat Indonesia 280 juta orang. Sebenarnya nggak masuk akal ini, penumpang bus 280 juta orang. Tapi anggaplah begitu aja lah, daripada kalian pakai bahasa ekonomi yang sulit dan lebih gak masuk lah. 2 supir ini di dalam satu bus berebutan pedal. Pedalnya itu satu suka pedal gas, satu suka pedal rem. Kita analogikan Pak Purbaya suka yang pedal gas. Dia tuh suka banget suruh pemerintah daerah cepet belanjakan anggarannya untuk ini, itu, ya. Kalau nggak uangnya saya tarik. Dia tuh suka perputaran uang ekonomi di masyarakat. Jadi uangnya cepat mengalir antara masyarakat satu dan juga yang lainnya. Kalau yang satu ini, supir yang satu lagi, itu
supir yang suka ngerem, yaitu kita sebutlah Bank Indonesia. Yang jadi pertanyaannya adalah, loh kok dia suka ngerem? Ya karena kalau busnya ngebut terus, mesinnya kepanasan. Itu yang kita sebut inflasi. Atau kalau busnya oleng, rupiah kita hancur. Jadi BI tugasnya jagain kestabilan. Masalahnya sekarang, sopir satu Pak Menko ngerasa busnya lagi terlalu lemot. Jalannya pelan banget, makanya pajak turun. Dia teriak, gas woi, ekonomi lagi butuh duit nih. Tapi sopir dua malah nginjek rem dalam-dalam. Akibatnya apa? Kita yang jadi penumpang bingung. Mau maju susah, diem juga susah. Ah bro, itu kan cuma analogi. Aslinya mana? Oke, kita lihat datanya. Kalau ekonomi itu tubuh manusia, uang adalah darahnya. Dalam bahasa ekonomi, jumlah darah yang beredar ini disebut M2 atau money supply. Coba lihat grafik ini. Lihat garis yang turun ini. Ini bukan garis kenangan mantan. Ini adalah garis pertumbuhan uang yang beredar di dompet kalian. Pak Menkeu benar, pertumbuhan uang sempat anjlok. Artinya apa? Darah yang ngalir ke otak, bisnis, ke tangan, UMKM, dan ke kaki, daya beli, itu berkurang drastis. Tubuh kalau kurang darah jadinya apa? Anemia, pucat, lemes. Itulah yang dirasakan pedagang di Tanah Abang atau teman-teman yang lagi cari kerja. Ekonomi kita lagi anemia karena darahnya disedot keluar. Dan teman-teman harus paham satu konsep penting ini, velocity of money atau kecepatan perputaran uang. Ekonomi itu sehat bukan cuma kalau uangnya banyak, tapi kalau uangnya pindah tangan dengan cepat. Bayangin uang 100.000. Kalau uang itu ada di tangan kalian, kalian pakai beli nasi goreng. Tukang nasgor pakai buat beli beras. Juragan beras pakai buat bayar SPP anak. Satu lembar uang yang sama bisa menghidupi 3 keluarga dalam sehari. Itu ekonomi sehat. Tapi kalau uang 100.000 itu disedot masuk ke brankas bank sentral, uangnya diam dan tidur, maka ekonomi nggak berputar atau pindah ke tangan lain. Tidak ada kredit yang disalurkan ke pengusaha, akibatnya pengusaha tidak bisa banyak rekrut karyawan, pada akhirnya masyarakat jadi tidak bisa belanja yang membuat pengusaha seret lagi pendapatannya. Nah bayangkan ada 1.000 triliun uang yang harusnya lari estafet. Kayak tadi, sekarang malah dipaksa rebahan di gudang BI. Inilah yang bikin pasar sepi. Sekarang kita tahu darahnya kurang. Kita tahu sopir dua bank sentral lagi ngerem dan nyedot uang itu sampai 1.000 triliun rupiah. Tapi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya? Memangnya bank sentral bisa main ambil uang gitu aja dari brankas bank? Ternyata caranya jauh lebih halus dan pintar. Nah, kita udah masuk ke pembahasan yang lebih menarik nih. Gimana sih caranya Bank Indonesia tuh bisa aja ambil uang sampai 1.000 triliun dari masyarakat Indonesia tanpa sama sekali paksaan. Nah, ini tuh ada triknya. Masyarakat Indonesia kan suka banget ya nabung di bank-bank komersial. Nah, jadi akibatnya bank komersial ini kan dapat banyak dana nih dari kalian nih. Mereka itu bisa memutar duitnya dengan dua hal. Yang pertama itu kasih kredit ke pengusaha dengan bunga yang tinggi 10-12%. Tapi resikonya ada karena bunga setinggi itu, yaitu pengusahanya bisa gagal bayar karena ya banyaklah bisnis yang bisa jatuh pada saat dia melakukan kredit ya. Tapi dampak positif bagi pemerintah adalah dia ekonominya berputar. Nah, yang kedua adalah dia bisa membeli instrumen dari Bank Indonesia, yaitu SRBI. Ini memang bunganya agak kecil. Yang terakhir gue cek adalah 7%. Tapi resikonya 0. Kenapa? Karena yang mencetak uang sendiri adalah Bank Indonesia gitu. Nah, jadi kok kalian nih jadi bosnya bank nih, kalian nih bakal beli yang mana nih antara dua ini? Ribet nagih utang ke pengusaha atau pilih duduk manis rebahan beli SRBI dan dapat cuan pasti dari bank sentral? Ya jelas pilih B dong. Inilah fenomena ekonomi yang disebut crowding out. Karena bank sentral ngasih jebakan madu berupa bunga tinggi yang enak banget, bank-bank jadi males ngasih kredit ke sektor real. Akibatnya, uang 1 triliun yang disebut Pak Menkeu tadi berbondong-bondong pindah ke kantong bank sentral. Sementara kalian yang mau ajuin KPR atau modal usaha ditolak atau dikasih bunga selangit. Sampai sini mungkin kalian mikir, wah jahat banget bank sentral. Masa uang ditimbun padahal rakyat butuh. Kenapa nggak dilepas aja biar kita makmur? Tunggu dulu, jangan emosi dulu. Bank sentral ngelakuin ini bukan karena mereka jahat atau pelit.
Mereka terpaksa ngelakuin ini karena ada satu monster besar di luar negeri yang lagi mengancam Indonesia. Monster apa itu? Monster yang gua maksud ini adalah The Federal Reserve, yaitu bank sentralnya Amerika. Kenapa? Karena mereka itu akhir-akhir ini lagi di suku bunga yang tinggi, yaitu 4%. Walaupun tahun lalu 5,5%, tapi sekarang 4% juga masih tinggi. Kenapa? Karena mereka masih recovery proses inflasi gara-gara pasca pandemi. Nah, kalau misalkan kemauannya Pak Purbaya ini main diturutin aja, SBRI-nya bunganya diturunin atau dibubarin, maka kemungkinan besar investor itu akan lebih memilih nabung di obligasinya Amerika dan membeli US dollar. Karena 4%-nya US dollar itu kan sangat tinggi, belum lagi US dollarnya juga bisa naik kan harganya. Jadi akan lebih dari 4% keuntungan. Alhasil kalau semuanya buang rupiah dan membeli dolar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya jelas rupiahnya melemah dan US dollarnya menguat. Bahkan bisa aja rupiah banding US dollar bisa jadi 20.000. Kalau sudah 20.000, itu akan menjadi sangat berbahaya sekali. Kalau dolar naik, harga bensin naik, harga tempe naik, kedelai impor, harga HP naik, inflasi meledak, kita semua miskin mendadak. Buat kalian yang masih mikir, biarin aja rupiah melemah dikit, yang penting kita pegang cash banyak. Coba lihat negara-negara yang gagal menjaga mata uangnya. Lihat Turki, lihat Argentina. Di sana bank sentralnya sempat telat naikin bunga atau terlalu agresif cetak uang. Akibatnya, inflasi di sana bukan 3% atau 4%, tapi bisa 60% sampai 100%. Harga roti pagi sama harga roti sore bisa beda. Orang belanja bawa uang segepok cuma buat beli susu. Bank Indonesia tuh sebenarnya lagi mati-matian ngehindarin kita dari nasib kayak gitu. Mereka rela dibenci pengusaha, rela disindir Mengkeu asalkan rupiah nggak jadi toilet paper. Jadi debat antara Mengkeu versus BI kemarin itu bukan soal siapa bodoh siapa pintar, itu adalah debat memilih racun mana yang paling nggak mematikan buat kita. Tapi terlepas dari alasan canggih para pejabat di atas sana, pertanyaan terpentingnya tetap satu, nasib dompet kita gimana? Oke, straight to the point. Kapan ekonomi kita enteng lagi? Kuncinya bukan di Jakarta tapi di Amerika. Begitu Bank Sentral Amerika, The Fed, mulai nurunin bunga mereka, prediksinya di 2026 ini, barulah Bank Indonesia berani napas lega. Saat itu terjadi, rem tangan akan dilepas pelan-pelan. Uang 1 triliun di SRBI tadi bakal cair, balik ke bank, dan bank bakal ngejar-ngejar kalian lagi buat nawarin KTA atau KPR. Kalau mau lebih spesifik lagi, siapa yang paling benjol kena pukulan ini? Coba perhatikan industri otomotif dan properti. Cek berita deh, penjualan mobil baru tahun ini anjlok parah. Kenapa? Karena 80% orang beli mobil pakai leasing, kredit. Saat bank sentral sedot uang, bunga leasing naik and syarat diperketat, orang batal beli mobil. Properti juga sama, KPR jadi mahal, developer rumah subsidi teriak karena cash flow macet. Jadi kalau kalian kerja di sektor-sektor padat modal begini, brace yourself, kalian ada di titik pusat dari dampak kebijakan ini. Tapi sebelum hari pencairan itu tiba, ini saran saya buat kalian para pejuang rupiah. Cash is king. Jangan terlalu agresif ekspansi bisnis pakai utang dulu sekarang. Bunganya lagi mahal, cicilan. Kalau mau ambil cicilan panjang, KPR, hitung bener-bener. Bunga floating lagi ngeri, investasi. Kalau kalian punya uang dingin, instrumen kayak SBN atau deposito lagi wangi-wanginya karena efek sedot uang tadi. Manfaatkan momen ini. Sebenarnya Pak Purbaya, Kemenkeu kita ini nggak salah juga karena mengejar growth ekonomi yang tinggi, yang artinya itu sebenarnya sangat bagus dan target Pak Prabowo akan terpenuhi nantinya. Tapi kalau dari sisi Bank Indonesia, gue juga nggak melihat ada kesalahan karena mereka tuh akan menjaga kurs ekonomi Indonesia walaupun sudah sering ambruk ya. Tapi ya setidaknya akan lebih stabil lah dengan hal seperti itu. Nah, kalian bayangin deh, kalau kalian adalah penentu ekonomi Indonesia, kalian pilih tim A yang mau perputaran uang yang sangat cepat tapi dampaknya lumayan berbahaya bagi kurs, atau tim B yang jaga ekonomi tapi dia jadinya dampaknya adalah seret.
tapi krus kita terjaga. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.